Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami salah satu dari kelompok keamanan sistem komputer akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai security attack, security service, dan security mekanis. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan rekan saya terlebih dahulu. Saya sendiri, Aulia Ramadhani Hamzah, dan rekan saya. Saya Paramadina Mulia Majid. Dan saya Nur Aulia Pertiwi. Sendiri Siti Jeriana A. Saya Apriyani Makfira. Saya Ilfas Fahra. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada Saudari Paramadina. Baik, materi pertama terkait security attack. Yang pertama pengertian. Security attack ini merupakan suatu usaha untuk mengetahui sebuah fungsi di dalam suatu sistem komputer, yang dimana dapat menimbulkan sebuah gangguan terhadap suatu sistem komputer. Nah, adapun beberapa bentuk dasar security attack. Yang pertama yaitu interruption yang merupakan sebuah serangan terhadap ketersediaan, contohnya itu seperti pemutusan jalur komunikasi yang akan berakibat pada aset sistem yang akan rusak dan tidak dapat digunakan. Yang kedua yaitu interception yang merupakan sebuah serangan terhadap sebuah privasi. Contohnya itu seperti melakukan sebuah penyadapan untuk menangkap data dalam jaringan yang berakibat aset dalam sistem diakses oleh pihak yang tidak berhak. Dan yang ketiga yaitu modification, yang merupakan sebuah pihak yang tidak memiliki suatu hak, yang tidak mampu mengakses tetapi merubah aset. Ini merupakan sebuah serangan terhadap integritas. Contohnya itu seperti merubah isi dari isi pesan yang ditransmisikan dalam sebuah jaringan. Dan yang terakhir adalah fabrication, yang merupakan sebuah pihak yang tidak memiliki hak melakukan sebuah pemalsuan untuk objek tertentu di dalam suatu sistem. Nah, ini merupakan sebuah serangan terhadap autentikasi. Contohnya itu seperti memasukkan sebuah pesan palsu ke dalam sebuah jaringan. Nah, berbicara mengenai keamanan komputer, maka kita akan memahami bahwa komputer sangat rentan terhadap sebuah serangan. Serangan tersebut terdiri atas dua. Yang pertama yaitu passive attack. Passive attack ini merupakan sebuah serangan yang tidak membahayakan terhadap sebuah sistem jaringan. Jenis serangan ini tidak menyebabkan hilangnya sumber daya dalam sebuah jaringan maupun menyebabkan kerusakan terhadap sebuah sistem jaringan yang diserang menggunakan jenis serangan ini. Nah, sumber daya yang terdapat dalam sebuah sistem jaringan tersebut dia dapat berupa seperti data, bandwidth, printer, memori, maupun unit pengelola seperti prosesor. Inti dari serangan ini yaitu melakukan sebuah pengamatan terhadap semua sumber daya dalam sebuah sistem jaringan komputer. Serangan ini pula merupakan sebuah serangan pada sistem autentikasi yang tidak menyisipkan sebuah data pada sebuah aliran data itu sendiri. Nah, serangan pasif ini dapat mengambil suatu unit data kemudian menggunakannya untuk memasuki sesi autentikasi dengan melakukan cara berpura-pura menjadi sebuah user asli. Nah, serangan ini pula sulit untuk dideteksi karena penyerangan tidak melakukan perubahan data. Maka dari itu, untuk mengatasi serangan ini lebih ditekankan pada pencegahan daripada pendeteksiannya. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Aulia Ramadhani Hamzah. Selanjutnya yaitu serangan active attack, yaitu lebih berbahaya dibanding dengan passive attack. Penyerangan bertujuan untuk masuk ke jaringan WLAN dan akan berusaha mengambil data atau bahkan merusak jaringan. Penyerangan akan berusaha menembus sistem sampai ke level admin jaringan WLAN, sehingga dapat melakukan perubahan konfigurasi seperti seorang admin. Dampak dari serangan jenis ini tidak sebatas pada jaringan wireless LAN saja, namun bisa melebar hingga ke seluruh jaringan. Active attack adalah suatu mode penyerangan yang dilakukan dengan terlibat dalam modifikasi aliran data. Serangan ini mencoba untuk memodifikasi data, mencoba mendapatkan autentikasi, atau mendapatkan autentikasi dengan mengirimkan paket-paket data yang salah ke dalam data stream atau dengan memodifikasi paket-paket yang melewati data stream. Kebalikan dari serangan pasif, serangan aktif sulit untuk dicegah karena untuk melakukannya dibutuhkan perlindungan fisik untuk semua fasilitas komunikasi dan jalur-jalur di setiap saat. Yang dapat dilakukan adalah mendeteksi dan memulihkan keadaan yang disebabkan oleh serangan ini. Next.
Adapun contoh-contoh dari passive attack yaitu pertama menguping, yaitu penyerangan memonitor transmisi isi pesan. Sebuah contoh dari ini adalah seseorang mendengarkan transmisi pada LAN antara dua workstation atau mencari frekuensi transmisi antara handset wireless dan base station. Yang kedua yaitu analisis lalu lintas. Penyerangan dengan cara yang lebih tak terlihat, mendapatkan intelijen dengan memonitor transmisi mengenai pola komunikasi. Banyak informasi yang dibawa pada aliran pesan antara pihak-pihak yang berkomunikasi. William Sterling menyatakan serangan pasif bertujuan untuk mendapatkan informasi yang sedang ditransmisikan. Ada dua jenis serangan pasif, yaitu pelepasan isi pesan, yaitu serangan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dikirim, baik melalui percakapan telepon, email, ataupun transfer file dalam jaringan. Analisis traffic, yaitu suatu serangan yang dilakukan dengan mengambil informasi yang telah diberi proteksi atau misal inskripsi dan dikirimkan dalam jaringan. Kemudian mencoba menganalisis sistem proteksi informasi tersebut untuk kemudian dapat memecahkan sistem proteksi informasi tersebut. Selanjutnya contoh dari active attack yaitu masquerade, yaitu terjadi ketika suatu entitas berpura-pura menjadi entitas yang berbeda. Sebuah serangan biasanya meliputi salah satu bentuk lain dari serangan aktif. Sebagai contoh, urutan autentikasi dapat ditangkap dan diputar setelah urutan autentikasi yang sah telah terjadi, sehingga memungkinkan suatu entitas yang berwenang dengan hak sedikit untuk mendapatkan hak tambahan dengan menyamar sebagai entitas yang memiliki hak keistimewa. Selanjutnya replay, yaitu melibatkan penangkapan pasif untuk data dan transmission selanjutnya untuk menghasilkan efek yang tidak sah. Kemudian modification of message, yaitu memodifikasi pesan hanya berarti bahwa beberapa bagian dari pesan yang sah yang diubah atau bahkan pesan yang tertunda untuk pengaturan kembali menghasilkan efek yang tidak sah. Selanjutnya denial of service, yaitu penolakan layanan, yaitu mencegah atau menghambat penggunaan secara normal atau pengelolaan fasilitas komunikasi. Selanjutnya security service, di mana kita beranjak ke pengertiannya, di mana security service itu merupakan pelayanan keamanan, di mana suatu pelayanan yang mampu meningkatkan keamanan dari sistem pemrosesan data dan transfer informasi dalam suatu organisasi. Nah, pelayanan keamanan ini dapat dibagi menjadi 6 kategori. Yang pertama, autentifikasi, di mana autentifikasi ini terdiri atas 2 macam. Yang pertama, autentifikasi entitas, yaitu layanan keamanan jaringan yang memberikan kepastian terhadap identitas sebuah entitas yang terlibat dalam komunikasi data. Dan yang kedua, autentifikasi keaslian data, yaitu layanan yang memberikan kepastian terhadap sumber sebuah data. Yang kedua, kendali akses atau access control, di mana kendali akses adalah layanan keamanan jaringan yang menghalangi penggunaan tidak terotorisasi terhadap sumber daya. Dan yang ketiga, kerahasiaan data atau data confidentiality. Kerahasiaan data adalah layanan keamanan jaringan yang memproteksi data tertransmisi terhadap pengungkapan oleh pihak yang tidak berwenang atau berhak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nur Aulia Pertiwi. Selanjutnya itu keutuhan data.
Keutuhan data ini merupakan layanan keamanan jaringan yang memastikan bahwa data yang dikirim oleh si penerima itu betul-betul yang diterima oleh si penerima itu betul-betul data yang telah dikirim oleh si pengirim. Selanjutnya ada non-repudiation, yaitu dia merupakan layanan keamanan yang menghindari penolakan data dari si penerima ataupun si pengirim. Selanjutnya itu ada ketersediaan atau availability. Dia ini merupakan layanan sistem yang membuat sumber daya sistem tersebut dapat diakses atau digunakan oleh si pihak yang ingin memiliki pihak yang berwenang. Selanjutnya akan dibacakan kembali rekan saya. Nah, yang terakhir kita masuk di security mechanism atau mekanisme keamanan yang merupakan mekanisme yang didesain untuk melakukan pendeteksian, pencegahan, atau pemulihan dari suatu serangan keamanan. Untuk dapat mewujudkan layanan keamanan jaringan pengembangan sistem, dapat menggunakan mekanisme keamanan jaringan. Adapun beberapa jenis mekanisme jaringan. Next. Yang pertama, yaitu encryption atau penyandian, yang merupakan mekanisme keamanan jaringan yang digunakan untuk menyembunyikan data. Mekanisme ini dapat menyediakan layanan kerahasiaan data, meskipun dapat juga digunakan untuk layanan lainnya. Untuk mewujudkan mekanisme ini, teknik kriptografi dan steganografi dapat digunakan. Perlu diketahui, kriptografi merupakan kumpulan teknik untuk menyembunyikan pesan itu menjadi pesan tersembunyi. Sedangkan steganografi merupakan kumpulan teknik untuk menyembunyikan pesan pada media lain, misalnya pada gambar, suara, atau video. Kemudian ada keutuhan data. Mekanisme keutuhan data digunakan untuk memastikan keutuhan data pada unit data atau pada suatu aliran data unit. Cara yang digunakan adalah dengan menambahkan nilai penguji pada data asli. Jadi, ketika sebuah data akan dikirim, nilai penguji dihitung terlebih dahulu dan kemudian data dan penguji dikirim bersamaan. Selanjutnya ada digital signature. Digital signature sendiri merupakan mekanisme keamanan jaringan yang menyediakan cara bagi pengirim data untuk menandatangani secara elektronik sebuah data dan penerima dapat memverifikasi tanda tangan itu secara elektronik. Digital signature ditambah pada data unit dan digunakan sebagai bukti sumber pengirim dan menghindari pemalsuan sebuah tanda tangan. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baiklah, untuk jenis mekanisme keamanan data selanjutnya adalah authentication exchange, di mana authentication exchange memberikan cara agar dua entitas dapat saling mengautentikasi dengan cara bertukar pesan, di mana mekanisme ini akan mengautentikasi dengan cara bertukar pesan untuk saling membuktikan identitas. Selanjutnya adalah traffic padding. Pada traffic padding menyediakan cara untuk pencegahan analisis lalu lintas data pada jaringan, yaitu dengan menambah data palsu pada lalu lintas data. Selanjutnya adalah routing control. Routing control menyediakan cara untuk memilih dan secara terus-menerus mengubah alur atau route pada jaringan komputer antara pengirim dan penerima. Mekanisme ini menghindarkan komunikasi dari penguping atau eavesdropper. Selanjutnya adalah notarisasi, di mana notarisasi menyediakan cara untuk memilih pihak ketiga yang terpercaya sebagai pengendali komunikasi antara pengirim dan penerima. Dan yang terakhir adalah mekanisme kendali akses, di mana mekanisme kendali akses ini memberikan cara bagi pengguna untuk memperoleh hak akses sebuah data, misalnya dengan tabel relasi pengguna dan otoritasnya atau kemampuan aksesnya.
Itulah tadi hasil presentasi kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.